bahwa pertama saudara saksi dihadirkan di sini adalah sebagai saksi, di mana di dalam pasal 1 angka 26 KUHP, Anda harus memberikan keterangan itu karena Anda melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri. Pasal yang harus Anda tahu terkait dengan saksi adalah pasal 24 KUHP, bahwa saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah diancam dengan pidana 7 tahun sampai 9 tahun. Jadi yang saudara khawatirkan tadi, saudara saudara yang baik untuk melaporkan ke Polda untuk merendah. Benar. Sampai ada terdakwa atau terdakwa ini dialih secara hukum ada. Benar. Dengan segala bentuknya ya, ritualnya ya, tapi belum terjadi ya. Sudah terjadi yang di Kota Samarinda, Bapak. Ritual. Oh, ritual. Benar. Ritual di Samarinda ya. Iya, benar. Tapi sama aparat diamankan. Iya, pada saat itu demo, kemudian ada mereka melakukan ritual. Itu sempat ramai di TV juga. Akhirnya diredam sebagaimana mungkin. Respon dari aparat kepolisian, oke, akan kami atensi untuk ini. Seperti itu aja. Baik, dari penuntut umum sudah selesai. Ya, tolong ada yang kurang mengenai dan secara sebelumnya jangan dibuat ya sampai Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, tadi saudara saksi sudah menjelaskan atas pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim, saudara tidak ada mandat dan tidak ada surat kuasa untuk melaporkan pada pihak berwajib. Jadi sekali lagi saya tanya, atas dasar apa saudara melaporkan itu? Tidak punya dasar. Berarti pribadi. Ya. Dasar tidak ada. Ya. Saudara saksi, tadi saudara saksi sudah menjelaskan bahwa pada menit ke-17, ya, di situ saudara saksi merasa tersinggung dan aliansi itu merasa tersinggung. Bisa saudara jelaskan, menit 17 itu masalah apa yang diucapkan oleh saudara terdakwa? Siapa yang akan membeli properti di sana? Kuntilanak, genderuwo. Karena itu tempat jin buang anak. Hal-hal yang lebih mengarahnya seperti itu. Yang saya ingat ada bahasa genderuwo, kuntilanak. Apakah perkataan itu langsung menyinggung masyarakat Kalimantan Tentu. atau Dayak? Benar, menyinggung. Apakah saudara saksi pernah menyebut Dayak? Terdakwa menyebut Dayak di situ? Kalimantan. Apakah pernah menyebut Kalimantan? Pernah. Durasi yang mana? Saya tidak ingat di durasi yang mana, tapi ada menyebut Kalimantan, Ya, penajam. kita tadi udah lihat nih. Saya udah lihat tadi, tidak ada satupun kata-kata Kalimantan di situ. Coba sudah ulang lagi. Kalau mau Bisa kita di ulang. cross check semua video yang beredar. Ya, kan durasi yang 21 menit itu. Di Iya. situ tadi sudah ditayangkan, tidak ada satupun kata-kata Kalimantan. IKN berdiri di Kalimantan Timur, Bapak. Yang disebut-sebut oleh terdakwa adalah tentang IKN. Ya, Judulnya saja tolak IKN. Iya, tapi IKN tidak ada kata Kalimantan. Ada di video itu. Di video yang versi panjang ada karena dari beberapa yang saya dengar memang ada Kalimantan dan kita nggak bisa nutupi IKN di Kalimantan, lebih Pak. tegasnya bisa diulang, Ibu Mulia. Iya. Iya. Dia bilang ada. Nanti kan majelis sudah detail. Iya, oke. Jadi nanti misalkan kalau menyatakan transaksi yang menyatakan bahwa ada kalimat tidak benar, cukup begitu saja.
Terima kasih Yang Mulia. Dari video itu, ya, itu ada beberapa kata-kata tempat jin buang anak, tolak IKN, ya, proyek oligarki. Di situ ada tiga kata-kata inti dari video itu. Dari tiga kata-kata yang membuat tersinggungnya saksi itu di mana? Tempat jin buang anak. Tempat jin buang anak. Genderuwo kuntilanak. Jadi artinya saudara mempunyai persepsi apa tempat jin buang anak itu? Jin makhluk halus, Pak. Jin buang anak berarti yang tinggal di Kalimantan makhluk halus. Itu aja. Kami manusia, Pak. Bukan Iya. hantu. Pertanyaan saya itu aja. Iya. Oke. Oke, makasih Mulia. Tadi saudara saksi katakan bahwa di daerah IKN itu tidak ada lubang-lubang bekas tambang, gitu ya. Di Penajam itu khususnya ya, tidak ada. Saudara saksi tahu nggak bahwa proyek IKN itu ada bekas tambang? Tidak. Tidak tahu. Saudara saksi pernah lihat nggak hasil survei LSM dari lingkungan hidup? Tidak. Ada 8 LSM? Tidak. Tidak. Tidak pernah lihat itu? Tidak. Di dalam durasi video itu, saudara saksi pernah melihat nggak? Lihat nggak bahwa apa yang ditampilkan itu adalah hasil LSM ini? Yang seperti ini. Lihat nggak? Tidak. Tidak melihat? Yang tadi dilihat terbuka, ada di terdakwanya menunjukkan ini. Ini hasil survei. Iya. Hanya itu aja. Oh, tempat jin buang anak. Jadi saudara tidak pernah fokus ada hasil penelitian LSM, 8 LSM ini sudah tidak pernah tahu. Tadi saudara saksi katakan bahwa ada demo di akibat ini. Saudara saksi tahu nggak bahwa di Republik ini demo itu dimungkinkan dan dibolehkan oleh undang-undang? Tahu. Tahu. Berarti boleh ya? Boleh. Oke. Dari demo-demo yang dilakukan oleh masyarakat Kalimantan tadi yang ada video tadi saudara laporkan itu, apakah ada sampai anarkis membuat keributan, pembakaran gedung-gedung perkantoran di sana? Tidak ada yang anarkis, tapi lumayan meresahkan. Ya, tidak ada anarkis ya, tapi meresahkan. Dari meresahkan inilah maka saksi melaporkan ke pihak berwajib. Benar. Betul itu ya? Benar. Betul. Ketika saudara saksi di pihak kepolisian melaporkan itu, apa yang saudara saksi laporkan ke pihak berwajib itu? Yang kami laporkan keberatan kami terhadap bahasa yang disampaikan oleh terdakwa. Kami anggap itu pelecehan dan penghinaan untuk masyarakat Kalimantan. Pelecehan dan penghinaan. Tidak ada pasal-pasal lain yang disebutkan? Pasal-pasal Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE? Ya. Itu. Saudara saksi ketika melaporkan ke pihak berwajib, saudara saksi diperlihatkan video itu? Diperlihatkan. Diperlihatkan terlebih dahulu, Iya, diperlihatkan. baru saudara saksi jawab. Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ya, pertanyakan keberatannya di mana sih? Iya, yang ada di sini ya, yang ada di dalam BAP ini ya. Sementara itu dulu, Yang Mulia, silakan. Ya. Izin, ya.
otomatis menjadi tercatat. Suara kita itu langsung menjadi kata-kata. Baik, izin melanjutkan Yang Mulia. Saudara saksi mewakili dari Aliansi Perempuan Kalimantan yang ketika setelah mendengar video sedikit aja itu berlima orang berkumpul diskusinya 5 orang itu kemudian melaporkan kepada Polda Kalimantan Timur besoknya. Tadi sudah banyak juga disampaikan oleh rekan kami, termasuk demonstrasi yang saudara saksi katakan itu adalah tidak dilarang ya. Kemudian juga yang saya ingin meneruskan tadi saudara saksi sampaikan ada kegiatan ritual di jalan. Ya tentunya tidak hanya di Kalimantan Timur. Ya. Saudara saksi pernah ke Bali? Pernah ke Bali. Di Bali itu sering sekali ya dilakukan kegiatan ritual dan mereka juga menggunakan dan mereka melakukan aktivitas itu juga di jalan juga. Kadang-kadang juga menghambat juga perjalanan orang maupun kendaraan. Apakah saksi pernah lihat itu? Di Bali komunitas agama Hindu, Bapak, dan mereka memang Saya nggak bicara agamanya, ritual. Pernah dan memiliki ritual wajib. Ya, itu sama. Di Jakarta juga ada kegiatan ritual dengan mengetengahkan ondel-ondel. Itu juga kadang juga menghambat kelancaran lalu lintas. Pertanyaan saya, dari kegiatan ritual itu yang saksi lihat di Kalimantan, apakah juga ada yang menimbulkan anarkis? Tidak ada anarkis, tapi meresahkan. Kenapa saya sebut meresahkan? Ya. Karena banyak warga yang turun itu sudah menggunakan sajam. Cukup, jadi cukup Yang Mulia, tidak ada. Terima kasih. Mohon izin melanjutkan Yang Mulia. Sebelum saya bertanya kepada saksi, saya ingin mengingatkan 2 pasal terhadap saudara saksi. Bahwa pertama, saudara saksi dihadirkan di sini adalah sebagai saksi. Di mana di dalam pasal 1 angka 26 KUHP, Anda harus memberikan keterangan itu karena Anda melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri. Pasal yang harus Anda tahu terkait dengan saksi adalah pasal 24 KUHP. Bahwa saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah diancam dengan pidana 7 tahun sampai 9 tahun. Itu harus diperhatikan oleh saksi supaya tadi sudah disampaikan oleh majelis agar tidak terjerumus. Jadi saya harap bahwa apa yang saya tanyakan adalah ya baik, saya akan bertanya fokus kepada terkait dengan tempus ya. Terkait dengan waktu bahwa tadi Anda katakan di tanggal 24, tanggal 23 Anda melihat video. Di tanggal 24 Anda ke Polda, ya. Pertanyaan saya, kapan Anda persis melihat ada keresahan, padahal tadi Anda katakan di tanggal 23, di tanggal 24, di tanggal 25 tidak ada demo. Jadi pertanyaan saya terkait tempus, terkait waktu, fokus kepada waktu. Anda menonton tanggal 23, Anda melaporkan tanggal 24, lalu Anda tadi memberikan keterangan bahwa Anda tidak melihat ada demonstrasi ketika ditanyakan oleh JPU, tidak ada demonstrasi di tanggal 23, 24, 25. Jadi pertanyaan saya sekali lagi, ini sudah ditanyakan, keresahan mana yang timbul kalau tadi Anda katakan di tanggal 23, 24, 25 tidak ada demo, maka keresahan itu berangkat dari mana? Yang saya tangkap dari pertanyaan jaksa penuntut umum adalah apakah ada demo sebelum tanggal-tanggal itu, 23, 24, 25. Yang saya tangkap.
Saya Tidak jawab ada tidak tadi ada dijawab. sebelum tanggal 23, 24, 25. Sebelum yang saya tangkap itu, yang saya tangkap pertanyaannya sebelum 23, 24, 25 apakah ada aksi? Saya katakan tidak ada. Sangat jelas. Ya, artinya tidak ada aksi. Sebelum 23, 24, 25 apakah ada aksi? Sebelum tanggal-tanggal itu tidak ada. Pertanyaan saya, Anda melapor di tanggal 24. Keresahan yang Anda katakan berangkat untuk meredam, itu berdasarkan apa? Di demo tanggal berapa? Karena tadi nggak ada. Mohon izin volume majelis. Volume. Saya tidak mengarahkan, ini pertanyaan Volume. tentang tempus. Mohon izin intonasi volume. Kan kalau semakin keras kita juga kesulitan mencerna. Biasa aja gitu loh. Oke. Baik. Ya, mohon izin yang mulia karena saya orang Sumatera jadi mungkin ini bawaan. Ya. Ya, mohon maaf. Pertanyaan saya sekali lagi bahwa tanggal 23 Anda melihat videonya, tanggal 24 Anda melaporkan, sementara tidak ada keonaran tadi Anda katakan di tanggal 23, 24, maka keresahan itu yang tadi Anda katakan untuk melapor berangkat dari mana keresahannya? Yang tadi saya tangkap pertanyaan dari JPU adalah sebelum tanggal 23 itu apa sudah pernah terjadi demo-demo sebelumnya? Sebelum yang saya tangkap Pertanyaan 23, 24, 25 itu apakah ada? Berarti yang saya jadi patokan saya sebelum tanggal 23. Apakah ada aksi-aksi? Jelas belum ada sebelum tanggal 23. Saya menonton tanggal 23. Aksi itu udah mulai keresahan itu di tanggal 23. Itulah kenapa kami tanggal 24 melapor. Dan 25 dipanggil kembali untuk pemeriksaan. Pertanyaan saya, di tanggal berapa demo yang Anda lihat? Di tanggal 24 itu banyak massa sudah memenuhi Polda Kalimantan Timur. Dan itu juga terjadi di daerah Kalimantan yang lain. Di tanggal 24 jam berapa? Mulai dari pagi, itu sudah banyak massa berkumpul di Polda Kalimantan Timur. Tanggal 25 dan seterusnya itu udah mulai banyak aksi-aksi unjuk rasa. Banyak, ada kata banyak. Berapa Ya. aksi yang di hari itu di tanggal 24? Ada aksi yang seingat saya dilakukan di Polres Balikpapan, di Polda Kaltim, kemudian di daerah lain, di Samarinda. Di tanggal 24 itu, pagi? 24 itu di Polda Kaltim. Saya bertanya fokus kepada sebelum Anda melaporkan. Jadi saya tanya, saya ingin tahu keresahan itu berangkat untuk melaporkan itu, demo yang Anda lihat di tanggal 24, itu kapan, jam berapa? Keresahan itu di tanggal 23 sudah mulai muncul ketika video-video itu mulai viral. Iya, benar. Sebelum saudara melapor, apakah sudah terjadi demo-demo? Belum. Iya. 23 itu yang tadi izin yang mulia, saya ulangi di tanggal 23 itu sudah mulai termasuk yang 5 orang tadi diskusi. Ya, diskusi ini apa tindakan apa yang akan kita lanjutkan. Tadi saya juga sampaikan kemuliaan dari 5 orang ini pun juga koordinasi dan diskusi ke komunitas-komunitas lain hingga akhirnya 24 itu banyak yang melapor ke Polda. Benar. Melapor ternyata di Polda itu sudah banyak juga yang melaporkan. Benar. Tapi saudara belum melihat ada aksi, hanya melaporkan. Iya, hanya memenuhi Polda Kalimantan Timur. Benar. Iya, benar. Iya. Kemudian aksi-aksi yang saudara lihat itu berarti setelah. Iya. Setelah pelaporan setelah pelaporan itu mulai banyak yang bergerak di kota-kota lain juga. Iya. Iya. Benar. Baik, saya lanjutkan yang mulia. Saya tadi menangkapnya adalah bahwa tanggal 23 itu ada diskusi tadi disampaikan. Diskusi-diskusi setelah menonton video itu. Pertanyaan saya masih belum terjawab.
di mana berangkatnya laporan itu adalah karena keresahan. Keresahannya itu timbul dari mana ketika dia belum melihat ada demo, belum melihat ada anarkis. Itu yang jadi pertanyaan saya. Kalau dia melihat setelah laporan. Paham. Benar. Betul. Rasa ini meredah daripada berlaku lain kan gitu ada dan sebagainya. Rasa semacam apa dan dasarnya apa itu. Karena demo belum ya. Belum. Di 23 belum ada demo. Keresahan yang kami maksudkan adalah dari diskusi itu 5 orang yang datang menemui saya di rumah pribadi saya mengatakan ini bentuk penghinaan. Ini kalau tidak dibiarkan udah ini kita rame-rame aja kita cari Edi Mulyadi itu sampai di mana tempatnya. Itu bentuk keresahan kami. Ketika ini tidak segera diatasi, tidak kami melakukan pelaporan, ini akan bisa meluas kemana-mana. Itu bentuk keresahan kami. Betul. Kalau tidak disikapi, kalau tidak ditindaklanjuti dengan laporan khawatir, belum ada demonya khawatir, ulah lapor, bukan kesalahan, ulah banyak demo-demonya. Benar. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya adalah dengan kata meredam. Tadi beliau sampaikan, saksi sampaikan bahwa laporan itu untuk meredam. Pertanyaan saya, kalau meredam berarti sudah ada sesuatu, sudah timbul sesuatu, maka diredam. Pertanyaannya, itu tadi kan baru akan timbul, nantinya dikhawatirkan, tapi ternyata dia katakan meredam. Nah ini dua hal yang berbeda, jauh sekali. Pertanyaan saya, meredam apa? Karena tidak ada demo. Ada kekhawatiran daripada terjadi. Ya, tidak jawab tadi. Dari diskusi itu muncul kekhawatiran. Siap, baik Yang Mulia. Ya, hukum jalanan, hukum ada dengan segala ritualnya. Baik Yang Mulia. 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 Maka kita kembalikan kepada KUHAP, hukum acara di pasal 1, angka 26. Bahwa saksi adalah yang melihat, yang mendengar, yang menyaksikan sendiri, bukan berandai-andai, bukan berhalusinasi bahwa akan terjadi suatu keonaran. Keberatan Itu majelis, wilayah keberatan. majelis. Wilayah, Keberatan. saudara jangan sebentar. Jangan main sambar begitu. Saya kan sedang meluruskan. Tahu hukum acara enggak? Ini silakanlah kamera. Seperti kemarin diviralkan enggak apa-apa. Karena saya merasa itu fair-fair aja kok. Tolong jangan saling sambar. Cukup angkat tangan, saya keberatan. Ya. Tertib. Semua saya amankan ya. Bu, itu wilayah kami menilai. Baik Yang Mulia. Hanya itulah keterangan. Apakah asumsi, kekhawatiran yang belum terjadi bisa Baik, dikategorikan meresahkan itu kami. Sudah saya garis bawahi ya. Baik. Jadi keresahan dia, yang dia redam itu kekhawatiran. Belum terjadi. Justru setelah pelaporan itulah banyak terjadi demo. Paham Bu? Paham sekali. Yang lain pertanyaannya. Ya. Mohon izin Yang Mulia, saya paham dan saya mengerti apa yang sudah Yang Mulia sampaikan. Cuman saya hanya sedikit mengklarifikasi bahwa saya terkait mengejar itu karena legal standing sebagai dia pelapor, dasarnya dari mana. Saya akan lanjutkan terkait dengan saudara katakan pergi ke Penajam, tepatnya di titik 0. Pertanyaan saya, apakah Anda tahu luas wilayah IKN, luas wilayah yang akan dijadikan IKN, berapa hektar? Kurang lebih 200. Berapa? 200. 200 hektar, Ya. kurang lebih. Ya. Baik. Apakah Anda pada saat
pergi ke IKN itu. 200 sekian hektar Anda kelilingi langsung, Anda lihat langsung berjalan di sepanjang jalan 200 hektar itu? Tidak. Tidak. Berapa Anda kira-kira berjalan melihat lokasi IKN kira-kira yang Anda lihat? Saya tidak mengukur berapa jaraknya. Oke. Tapi tidak mungkin 200 itu Anda lihat ya? Benar. Sehingga mungkin wajar Anda tidak melihat ada lubang-lubang. Saya bertanya lagi terkait dengan laporan tadi sudah disinggung, tetapi belum fokus kepada laporan Walhi ya, yang dijadikan dasar oleh terdakwa pada saat dia memberikan konferensi adalah ada dasarnya, ada sumbernya. Sumbernya itulah dari lembaga Walhi. Apakah Anda tahu lembaga Walhi? Tanya dulu tahu enggak? Ya ini apakah Anda tahu Ya, lembaga tadi Walhi? sudah ditanyakan, tidak tahu. Tanya aja dulu. Saudara tahu mengenai laporan Walhi? Tidak. Tidak. Ya. Anda tidak tahu laporan Walhi. Apakah Anda pernah mendengar bahwa di berita, tidak perlu di laporan, bahwa ada lubang-lubang terkait dengan di sekitar wilayah IKN? Tidak. Tidak pernah tahu? Tidak. Tidak tahu atau tidak, apa nih arti tidaknya? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, yang tadi terkait dengan video yang kedua yang Anda berikan di dalam flash disk, saya ingin fokus kepada video yang kedua. Di situ ada 2 orang, yang satu berpakaian adat. Pertanyaan saya, video itu kan direkam ya. Nah, yang merekam itu siapa tahu nggak? Tidak tahu. Kemudian Anda dapat itu posisinya berarti bukan Anda yang merekam ya? Bukan. Anda melihat video ya? Ya. Berarti apakah Anda melihat langsung di jalan video itu atau itu Anda dapat dari video yang terjadi didapatkan dari WhatsApp atau dari mana gitu? Banyak beredar di YouTube. Dari mana? Banyak beredar di YouTube. Ibu, kebetulan Ibu tadi agak terlambat. Jadi dia sudah ceritakan. Bukan Pak, pertanyaan saya yang video yang kedua Pak, yang tadi dia kasih di flash disk. Betul. Oh, pertanyaan video yang di flash disk. Yang flash disk yang tadi dia sampaikan ke saya. Ya. Disampaikan bukan video yang tadi ya, yang pertama. Bukan yang flash video disk. tadi, video Silakan demonstrasi. apa pertanyaannya? Iya, video yang tadi di dalam flash disk yang Anda sampaikan di muka persidangan, kan ada 2 video. Pertama video dia laporan, ya. Yang kedua adalah video ada 2 orang, yang satunya pakai baju adat mungkin Kalimantan ya, adat Dayak gitu ya. Nah, pertanyaan saya terkait video itu, bahwa apakah video itu tadi diambil sendiri oleh yang bersangkutan, dijawab tidak. Kemudian pertanyaan saya, artinya ketika itu tidak ditangkap langsung oleh dia, berarti tidak menyaksikan langsung, tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung. Begitu? Ya. Ya. Baik, terima kasih. Tambahan aja mulia. Saudara saksi, pendidikan saudara apa? D3. D3. Ya. Saudara sudah berkeluarga? Sudah. Tolong. Saudara sudah berkeluarga? Sudah. Sudah. Punya anak? Punya. Berapa? 1. Boleh tahu saudara lahir tahun berapa? Saya pikir ini pertanyaan pribadi yang tidak perlu saya Enggak, jawab. ini menyangkut pengetahuan. Ya. Ini saya mau lihat mengetahui pengetahuan dia. Saya pendidik. Cukup yang mulia. Sudah yang mulia. Saya sudah tahu pendidikannya cuma D3. Sudah. Siapapun ini. Ya, tolong pasti. Kalau kalian masih percaya majelis ini, tolong hormati, bukan hormati secara pribadi persidangan ini. Ya, bisa. Tidak usah pakai komentar-komentar soal-soal. Cukup. Iya, saya mau nanya pendidikan, lab pendidikan beliau aja. Cukup, iya, D3. Cukup yang mulia. Dengan izin majelis saya tadi saudara saksi kan fokus ke video yang 23 menit, ya kan? Fokus betul dan lebih fokus lagi pada kalimat ujaran terkait ucapan tempat jin buang anak dan kuntilanak genderuwo. Nah, sayang sekali ketika ditanya berkali-kali, saudara saksi tidak bisa menjelaskan
konteks kalimatnya seperti apa. Saya boleh bacakan pertanyaannya begini kalau gitu. Saudara saksi ada tahu di bahasa Indonesia namanya paribahasa. Pernah. Oke. Di paribahasa itu berarti tidak makna yang sebenarnya. Mohon maaf kalau saya kasih contoh misalnya. Seperti kemarin alisnya rapi seperti semut beriring, misalnya begitu. Kan tidak ada semut di sini kemarin begitu kan. Lidahmu setajam silet, kan tidak ada silet di sini. Oke. Jadi saudara saksi tahu nggak bahwa tempat jin buang anak yang saya sampaikan di situ itu bukan makna yang sebenarnya, melainkan Sabar. Nanti saya dibilang lagi tidak potong. Tenang, sabar. Saudara saksi, menurut saudara, ungkapan tempat jin buang anak ini peribahasa atau ungkapan terhadap situasi yang sebenarnya? Yang saya tangkap, Pahami dulu pertanyaan saya, ya. Surabaya. Ungkapan atau kata-kata tempat jin buang anak itu menurut saudara peribahasa atau untuk menunjukkan suatu tempat dengan kondisi yang sebenarnya? menunjukkan tempat Jin buang anak, menunjukkan tempat dengan kondisi sebenarnya, bukan peribahasa. Bukan. Oke, makasih. Saya tunjukkan lagi ya. Ini ada beberapa ungkapan yang saya maksud tadi adalah seperti ini. Misalnya kita kenal Ciputra. Ciputra sulap kebun tempat jin buang anak jadi Pondok Indah. Ya, ini berita besar. Pondok Indah ini kawasan sangat elit. Lalu ada Keberatan majelis menuntun. mohon maaf. Ya tentunya dia mau Menyampaikan dulu yang mulia ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan lagi bahwa itu nanti di kesimpulan, di tanggapan saya aja kalau gitu. Oke. Satu lagi yang mulia tentang kuntilanak dan jin genderuwo. Tentang genderuwo. Tadi saudara saksi katanya fokus ke kalimat-kalimat seperti itu. Ya kan? Apakah saudara saksi betul-betul mendengar kalimat saya dalam konteks kuntilanak dan genderuwo? Mendengar. Secara lengkap maksud saya. Mendengar. Dalam satu rangkaian yang lengkap. Iya. Gitu. Iya. Yang saya tangkap, siapa yang mau beli properti di sana? Genderuwo, kuntilanak. Siapa apa? Yang mau beli properti di Oh, sana. gitu. Genderuwo, kuntilanak. Kuntilanak. Ya, oke. Jadi kalimatnya tidak begitu. Oke. Iya. Oke, tidak begitu. Oke, makasih banyak. Makasih. Cukup. Tanggapan saya pertama menolak anggapan saksi bahwa saya dianggap menghina Kalimantan Timur khususnya dengan kalimat tempat jin buang anak. Iya. Tidak benar. Tidak benar karena tadi saya boleh tambahkan keterangan dikit ya. Karena tempat jin buang anak itu adalah ungkapan. Oke. Lalu tentang genderuwo, kuntilanak tadi, itu tidak seperti itu, tidak benar juga. Karena kalimat lengkapnya, saya sebelum menyebut kuntilanak genderuwo itu, nanti siapa yang ngebangun di sana? Ciputra dan sebagainya. Ya, maksud saya sedikit, mohon maaf, sedikit lagi. Ya. Jadi, kalau Ciputra, Agung Sedayu dan sebagainya itu mau membangun tuh akan melihat siapa pasarnya. Ini dalam konteks tempat jin buang anak tadi, karena masih sepi, jadi tidak ada pasarnya. Makanya saya mentamsilkan kuntilanak genderuwo. Tidak sama sekali bermaksud mengatakan bahwa warga Kalimantan itu kuntilanak dan genderuwo. Makasih. Tetap.
Terima kasih. Saudara Caleb Elvansi, minta tolong dipanggil petugas. Silakan masuk mengambil tempat duduk.